Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Ilmi Badrun Duja dengan NIM 2001008110060. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari persamaan diferensial yakni 1 ditambah 2e pangkat x per y dx ditambah 2e pangkat x per y dikalikan atau dibuka kurung 1 dikurangi x per y dy. Di sini sebelum kita menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita harus ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, yakni kita harus mengetahui persamaan diferensial tersebut termasuk persamaan diferensial terpisah, bernoulli, eksak, atau homogen. Kalau nanti kita sudah menentukan ini persamaan diferensial apa, maka kita akan bisa menentukan penyelesaian persamaan diferensial tersebut. Kalau melihat dari sisi komposisi atau bentuk persamaan diferensialnya ini, maka persamaan diferensial tersebut termasuk persamaan diferensial eksak atau non eksak. Nah, itu langkah yang pertama. Kalau kita sudah tahu ini eksak atau non eksak, kenapa saya bilang seperti itu? Karena antara eksak dengan non eksak itu hampir sama, cuma nanti ada perbedaannya. Komposisinya di sini sama, tapi nanti perbedaan ada sendiri. Selanjutnya, langkah yang kedua untuk mengetahui PD eksak atau persamaan diferensial eksak atau non eksak, itu yang perlu kita catat atau yang kita harus ketahui. Yang pertama, jika turunan M terhadap Y itu sama dengan turunan N terhadap X, berarti di sini sama, nilainya sama, berarti ini termasuk PD eksak atau persamaan diferensial eksak. Sedangkan kalau turunan M terhadap Y itu tidak sama dengan turunan N terhadap X, maka itu dinamakan PD non eksak. Jadi nilai dari turunannya tersebut kalau sama PD eksak, kalau tidak sama itu PD non eksak. Nah, kita tahu dari mana M dan N-nya, kita lihat dari persamaan tadi. Nah, kita misalkan, mari kita buktikan memisalkan PD tersebut M dan N. Kalau melihat persamaan tersebut, maka yang dinamakan atau yang dimisalkan M itu persamaan dari 1 ditambah 2E pangkat X per Y dx. Ini dinamakan M. Sedangkan kalau 2E pangkat X per Y dikalikan 1 min X per Y dy, ini dimisalkan N. Nah, maka turunan dari M dan turunan dari N, nanti kalau itu hasilnya sama, itu namanya PD eksak. Sedangkan kalau turunannya dari M dan N itu berbeda, maka itu dinamakan PD non eksak. Nah, kemudian kita sudah memisalkan M itu apa, N itu apa, maka kita akan mencari turunan dari M dan N itu sama atau tidak. Nah, kita coba yang mencari yang pertama, turunan M terhadap Y. Nah, M-nya tadi kan 1 plus 2E pangkat X per Y. Nah, turunan seperti ini, kalau ada turunan yang dijumlahkan seperti ini, bisa kita pisah. Yakni turunan terhadap Y, turunan 1 terhadap Y ditambah turunan 2E pangkat X per Y terhadap Y. Nah, ini bisa dipisah. Karena turunan 1 terhadap Y itu 0, sedangkan turunan dari 2E pangkat X per Y itu hasilnya 2E pangkat X Y dipangkatkan negatif 1. Nah, setelah itu kan untuk karena turunan turunan 1 terhadap Y itu kan hasilnya 0. Terus turunan 2E pangkat X per Y terhadap Y. Lah, X per Y ini bisa kita tulis menjadi 2E pangkat X dikalikan Y dipangkatkan negatif 1. Yang aslinya Y itu pangkat 1, karena dia posisinya ditaruh di atas disederajatkan dengan X, maka dia pangkatnya menjadi negatif 1. Lah, ini diturunkan. Nah, turunan dari ini yakni negatif 1 dikalikan 2E pangkat X dikalikan Y yang dipangkatkan negatif 1 dikalikan X. Nah, terus dibagi Y
kuadrat. Nah, dari mana ini negatif 1? Ini negatif 1 dari pangkatnya Y. Kenapa kita ngambil dari Y? Karena turunan terhadap Y. Berarti turunan yang kita terhadap Y, berarti yang diturunkan itu variabel Y. Karena variabel Y-nya itu dipangkatkan negatif 1, berarti pangkat negatif 1 ditaruh depan. Kemudian 2E pangkat X dikalikan Y dipangkatkan negatif 1, ini tetap sama. Kemudian X, ini X-nya dari nilai X-nya tadi. Karena nilai X itu tidak diturunkan, berarti dia ditetapkan. Nah, kemudian Y pangkat kuadrat. Karena ini dari Y yang tadi pangkat 1. Nah, terus karena ini dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya dari turunan yang ini saja. Nah, hasilnya ini. Ini turunan M terhadap Y. Selanjutnya, kalau sudah tadi ditemukan turunan M terhadap Y, sekarang mencari turunan dari N terhadap X. Nah, tadi sudah diketahui bahwasanya nilai atau permisalan dari N, yakni 2N pangkat X per Y dikalikan 1 dikurangi X per Y. Nah, ini bisa kita tulis seperti halnya ini, turunan 2E pangkat X per Y dikurangi 2E pangkat X per Y dikalikan X per Y ini, ya, terhadap X. Jadi ini dikalikan 1, kemudian yang 2E ini dikalikan X per Y. Nah, ini kembali kayak yang tadi, belum. Ini 2E pangkat X per Y ini dikurangi 2E pangkat X dikalikan Y dipangkatkan negatif 1 dikalikan X per Y. Ini bentuk dari perkalian yang ini. Nah, kalau sudah kita ketahui, lah ini seperti halnya yang di tadi. Apabila terhadap turunan itu ada pengurangan atau penjumlahan, ini bisa dipisah menjadi turunan 2E pangkat X dikalikan Y dipangkatkan negatif 1 terhadap X dikurangi turunan dari 2E X Y dipangkat negatif 1 dikali X per Y. Nah, ini tadi ini hilang, nggak boleh, ini kosong, harus langsung ke sini. Nah, ini bisa dipisah. Lah, setelah ini kita kan tidak bisa membuat turunan ini, agak susah. Lah, kita ada cara lagi, yakni permisalan lagi. Yang kita cari itu dari turunan 2E pangkat X dikalikan Y dipangkatkan negatif 1 dikalikan X per Y. Nah, bentuk ini kita misalkan. Misalkan U itu berupa 2E pangkat X dikalikan Y pangkat negatif 1, sedangkan V-nya itu X. Nah, di sini kan ada dua bentuk persamaan. Yang ini 1, yang ini 1, X. Nah, U itu diturunkan menjadi 2E pangkat X dikalikan Y dipangkatkan negatif 1 per Y. Ini turunan dari U-nya tadi. Sedangkan V yang berupa X, ini turunan dari F-nya, turunan dari V-nya itu 1. Nah, setelah kita permisalan tadi, nah, kemudian kita substitusikan ke rumus. Jadi permisalan ini tadi kita substitusikan ke rumus yang menggunakan rumus U absen V ditambah UV absen. Ini rumus tetap ketika kita mendapati suatu persamaan atau turunan fungsi yang berupa perkalian. Karena ini tadi kan perkalian, 2E dikalikan X ini tadi, ini perkalian. Maka menggunakan U absen V ditambah UV absen. Lah, U absen itu turunan dari U. Kita masukkan nilainya seperti ini. Terus V-nya tadi X, kita masukkan. Terus ditambah U. U-nya sendiri tadi 2E pangkat X dikalikan Y dipangkat negatif 1. Nah, V absennya 1. Ya. Kemudian ini dikalikan, itu menjadi 2E pangkat X dikalikan Y dipangkat negatif 1 dikalikan X
per Y ditambah 2E pangkat X dikalikan Y dipangkatkan negatif 1. Nah, kalau sudah, ini akan kita munculkan 2 per Y ditaruh depan, buka kurung, E pangkat X dikalikan Y dipangkatkan negatif 1 dikalikan X per Y dijumlah atau ditambah dengan E pangkat X dikalikan Y dipangkatkan negatif 1. Nah, setelah ini kita bentuk dikalikan 2 ini tadi. Nah, sudah kita muncul bahwasannya turunan dari 2E pangkat X dikalikan Y negatif 1 dikalikan X per Y turunannya yakni ini, yakni 2X dipangkatkan X dikalikan Y dipangkatkan negatif 1 dikalikan X per Y kuadrat ditambah 2E pangkat X dikalikan Y yang dipangkatkan negatif 1 per Y. Nah, setelah kita ketahui turunannya, nah tadi yang bentuk terakhir ini, ya kita masukkan ke sini. Tadi sudah ditemukan bahwasanya turunan yang awal kan seperti ini, mencari turunan. Nah, setelah itu, nah tadi turunan dari 2E pangkat X dikalikan Y yang dipangkatkan negatif 1 itu turunannya yakni 2E pangkat X dikalikan Y yang dipangkatkan negatif 1 per Y. Kemudian turunannya yang ini tadi yang hasilnya tadi. Lah, hasilnya ini menjadi ini. Nah, ini karena ada bentuk yang sama ini dengan ini bisa dihilang. Ini coretnya kayaknya kecil loh. Jadi ini dicoret dengan ini akan menghasilkan yang ini saja. Nah, nilai ini saja. Berarti turunan N terhadap X itu yakni negatif atau min 2 dikalikan E dipangkatkan X dikalikan Y yang dipangkatkan negatif 1 dikalikan X per Y kuadrat. Jadi kita lihat sama kah? Oh. Nah, karena turunan M terhadap Y hasilnya ini, ya, kemudian turunan N terhadap X juga hasilnya ini, ya ini sama, maka jadi turunan M terhadap Y dan turunan M terhadap X ini ternyata hasilnya sama. Maka kalau sudah diketahui hasilnya sama, seperti halnya yang diketahui tadi, maka dia termasuk persamaan diferensial eksak. Maka persamaan yang di atas ini dinamakan persamaan diferensial eksak. Kalau sudah kita tahu, maka kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial di atas. Langkah yang ketiga, setelah kita ketahui PD eksak, selanjutnya kita bisa selesaikan dengan cara penyelesaian PD eksak. PD eksak itu bisa dengan cara tidak langsung atau cara langsung. Karena saya ini pakai yang tidak langsung, karena langsung itu biasanya cepat. Kalau yang tidak langsung biar sampean tahu seperti apa gambarannya biar lebih menjabar. Lah, ini cara tidak langsung. Ya, cara tidak langsung itu dengan rumus mu xy itu integral dari mxy dx ditambah cy. Nah, ini dari nilai m-nya. Berarti kembali ke nilai m-nya tadi apa? Ya ini nilai m-nya. Ya, nilai m-nya kita masukkan tapi diintegralkan. Yang tadi diturunkan sekarang diintegralkan. Nah, integral dari 1 plus 2e pangkat x per y. Nah, ini kan nilai m-nya. Terus ditambah cy. Nah, ini integral ini juga sama kayak turunan. Ketika ada suatu bentuk persamaan yang dijumlahkan atau dikurangkan, baik itu secara turunan atau integral, dia bisa dipisah. Atau dengan cara integral 1 dx ditambah dengan integral 2e pangkat x per y dx ditambah cy. Kemudian integral 1 itu sama dengan x. Integral dari 2e pangkat x per y itu hasilnya 2ye pangkat x per y c absen y. Ini harusnya c absen. Saya kurang nulisnya. Kemudian, nah, setelah kita ketahui mu xy, kita mencari turunan dari mu terhadap y. Turunan mu terhadap y ini sama dengan nilai n. Kalau tadi mu-nya itu nilai m, tapi kalau turunan mu itu menggunakan n. Itu caranya, itu sudah rumusnya. Kemudian
kita masukkan turunan mu terhadap Y. Lah, turunan mu berarti dari turunannya nilai mu ini tadi. Lah, kita masukkan nilai mu-nya. Turunan mu terhadap Y sama dengan nilai N. Nah, ini harus sama. Maksudnya nanti sama dengan nilai ini. Lah, ini karena ada penjumlahan, maka sama kayak acara-acara sebelumnya. Itu bisa dipisah menjadi turunan X terhadap Y ditambah turunan 2Y E pangkat X per Y terhadap Y, dan turunan C ini saya langsungkan C absen Y sama dengan 2E pangkat X per Y. Ini karena langsung saya kalikan, ini dijumlah, tapi ini nilai negatifnya saya tetap. Kalaupun nanti negatifnya nggak ada, di sini diganti negatif. Nah, sudah. Lah, kita karena turunan X itu bisa diketemui, lah kita mencari turunan ini. Lah, ini yang kita cari. Kita pakai permisalan lagi. Dimisalkan W itu nilai 2Y, terus nilai T itu E pangkat X per Y, maka turunan dari W ini menjadi 2. Karena apa? Karena diturunkan terhadap Y. Nah, sekarang nilai T yakni E pangkat X per Y, turunannya yakni menjadi min E pangkat X dikalikan Y dipangkatkan negatif 1 dikalikan X per Y kuadrat. Ini nilai turunannya. Kemudian sama seperti halnya yang di atas. Ketika itu berupa persamaan yang dikalikan atau turunan fungsi yang dikalikan, maka dia menggunakan W absen T ditambah W T absen. Kalau tadi kan pakai UV ya, karena itu tergantung permisalahannya. Karena yang dimisalkan saya W dan T, otomatis ini juga mengikuti W dan T. Gak bisa kita U dan V, tergantung permisalan tadi. Kenapa saya pakai W dan T? Karena agar membedakan dari permisalan yang di atas ini. Takutnya nanti kalau sama, itu kita nanti tidak paham itu nilai U kok sama. Nah, makanya saya bedakan. Makanya kalaupun disamakan tidak apa-apa, yang penting kita semua paham yang dimaksud permisalan itu. Tapi kalau kita tidak paham, maka kita harus bedakan huruf permisalannya ini. Saya menggunakan W dan T. Sudah, kemudian kita tadi substitusikan ya, W absen T ditambah W T absen. W absennya apa? Yakni 2. Kemudian T-nya ini E. Nah, ini dikalikan. Terus ditambah W-nya 2Y. Terus T absennya ini kita masukkan. Sudah, akan menghasilkan 2E pangkat X per Y ditambah negatif 2E pangkat X dikalikan Y yang dipangkatkan negatif 1 dikalikan X per Y. Nah, ini hasil dari turunan 2Y E pangkat X per Y terhadap Y. Nah, hasilnya ini. Nah, kalau sudah, kita kembali ke bentuk asalnya tadi. Kita akan mencari turunan X terhadap Y ditambah turunan 2Y E pangkat X per Y terhadap Y. Kemudian C absen Y, karena ini sudah saya turunkan. Karena turunan C ya, C absen. Kemudian sama dengan yang ini nilai N-nya. Nah, nilai dari N. Nah, kemudian kita masukkan turunan terhadap Y, karena ini X. Kan turunannya terhadap Y, maka nilainya 0. Tapi kalau ini turunannya terhadap X, maka X-nya bernilai. Kalau turunan X terhadap X itu menjadi 1. Tapi kalau turunan X terhadap Y, karena tidak ada nilai Y-nya, maka dia nilainya 0. Ditambah ini, turunan dari ini kita masukkan dari hasilnya ini tadi. Nah, kita masukkan. Setelah kita masukkan, C absen Y tetap, ini tetap. Nah, karena nilai ini sama dengan nilai ini, ya toh, ini bisa kita coret. Kenapa? Karena posisi ruas kiri dipindah ke ruas kanan menjadi negatif, maka nilai ini menjadi 0. Nah, otomatis C absen Y sama dengan 0. Nah, karena ini tadi C absen, maka kalau mencari CY-nya saja, CY
itu diintegralkan 0. Lah integral dari 0 itu sama dengan C. Jadi solusi penyelesaian PD tersebut atau persamaan diferensial yang eksak tersebut yakni mu xy sama dengan x ditambah 2y dikalikan e pangkat x per y ditambah c. Yang ini sama, yang ini hasilnya ini tadi c. Tapi kalau ini hasilnya bukan c, seumpama hasilnya 2x, ya ini ditambah 2x. Nah, kalau ini hasilnya 2e pangkat x per y, ya ini ditulis 2e pangkat x per y. Karena ini tadi hasilnya c, maka ditulis c. Nah ini bukan c karena dia turunan dari integral, bukan. Memang kalau suatu integral itu kalau di integral berupa konstanta itu ya menjadi C. Ini bukan C dari integral atau turunan, kan setiap integral itu nanti akan ditambah C. Jadi umpamanya turunan 0 itu hasilnya C, atau turunan X, turunan apa itu nanti hasilnya ada ditambah C. Jadi turunan X itu berarti hasilnya berapa ditambah C. Ini bukan C penjumlahan karena integral, hasil integral, tapi memang hasilnya C tadi CY-nya ini karena memang hasilnya ya C. Maka hasilnya ini penjumlahan ini dari atas ini tadi mu-nya tadi. Nah, mu-nya ini kan ini ditambah CY. Lah karena kita belum tahu CY-nya ini, lah C-nya hasilnya C. Nah, seperti itu. Inilah hasilnya. Tadi solusi penyelesaian persamaan diferensial yang di sini persamaan diferensial eksak, ya seperti ini hasilnya. Ya, inilah penjelasan dari saya. Mungkin bisa membantu untuk memahamkan cara penyelesaian persamaan diferensial tersebut, khususnya pada persamaan diferensial eksak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.